Halo semuanya, jadi saya ingin berbagi pengalaman saya mengenai ban bocor dan apa yang harus dilakukan di Wuling REV karena ada beberapa fail yang saya alami. Jadi agar tidak terjadi di tempat kalian karena kondisinya yang saya alami ini cukup berbahaya ya menurut saya. Karena tempat berhenti yang pada saat terjadinya ban bocor ini di tempat yang kurang nyaman. Jadi sebenarnya kejadiannya sudah cukup lama ya, seminggu yang lalu, cuman saya baru cari pengganti untuk tire repair yang baru itu baru minggu ini. eh jadi ceritanya sehari atau 2 hari lah, 2 hari sebelum berangkat, tiba-tiba TPMS atau Tire Pressure Monitoring System di Wuling REV ini menyala. Cuman ternyata, saya juga baru tahu karena biasanya kalau di mobil-mobil yang pernah saya pakai itu tire TPMS ini, menyala memberitahukan ban mana yang kurang anginnya gitu. Kalau di Wuling ini enggak, hanya muncul peringatannya, tetapi tidak diberitahukan ban yang mana. Akhirnya saya harus mengecek keempat bannya, kebetulan bukan di tambal ban, hanya di jalan pas berhenti, kemudian, saya memakai alat pompanya yang ada diberikan Wuling. Saya cek satu persatu, ternyata tidak sesuai spek ya. Kita bisa baca di buku manualnya atau di samping kanan pintu mobil itu ada tire pressure yang harus dipakai di ban depan dan ban belakang. Nah, setelah saya cek ternyata kurang semua. Oke, hari itu terselesaikan, TPMS bisa di-reset, lakukan perjalanan lagi seperti biasa. Sampai esok paginya juga tidak ada masalah bahwa TPMS juga tidak menyala. Saya mengantarkan anak sekolah, TPMS tetap, tidak menyala. Nah, siang start jam 12, saya di daerah Fatmawati ke Wuling ambil plat nomor, ternyata muncul TPMS. Cuma saya pikir, ya udahlah, agak nanti gitu, sekalian saya cari tempat tambal ban untuk cek apakah ini ada bocor halus atau bagaimana, karena perkiraan awal adalah bocor halus. Nah, perjalanan pulang, maksud saya perjalanan ke arah Blok M, ternyata, eee, pada saat baru aja naik di Antasari, ban tiba-tiba bocor, bunyi gluduk-gluduk di sebelah kanan belakang. Nah, karena ban bocor itu akhirnya kita harus berhenti di Jalan Layang Antasari, di mana tidak ada jalur daruratnya dan pasti kebanyakan kendaraan dalam kondisi yang sangat kencang. Artinya sebenarnya berhenti di situ berbahaya, cuman bagaimana lagi, saya coba untuk berhenti di situ, keluar, kemudian menggunakan peralatan yang sudah diberikan oleh Wuling. Memang saya tidak bisa mendokumentasikan kondisi tersebut karena saya khawatir dengan keselamatan saya, jadi saya hanya bisa bercerita mengenai pengalaman saya gambarkan sebaik mungkin ya. Peralatan saya coba dengan melihat buku manual yang ada di peralatan tersebut, saya baca, ternyata, eee, tidak berhasil, tetap bocor dan tidak menambah angin. Nggak ada solusi, kalau kita tunggu towing juga pasti nggak bisa cepat. Akhirnya dengan sangat terpaksa, mobil saya jalankan tidak lebih dari 15 kilometer per jam ya, menyusuri jalan layang tadi, pelan-pelan, sambil cari tambal ban terdekat. Kurang lebih kalau saya hitung sekitar 3 sampai 3,5 kilo dari lokasi pertama kali saya bocor. Saya harus menjalani itu dengan kecepatan 15 kilometer per jam. Sambil saya harus nanya kiri kanan, ke warga sekitar ya, di mana lokasi dari yang terdekat. Setelah dilakukan, untungnya ya tadi sekitar 3,5 akhirnya kita mendapatkan tambal ban. Benar bahwa ada bocor, di sisi ban kanan, sehingga dilakukan penambalan, ban kembali normal, sampai dengan saat ini sudah hampir 2 minggu. Nah,
Dari pengalaman tersebut bahwa setelah saya baca-baca, eee, mungkin ya, mungkin pada saat pertama kali TPMS menyala itu, sebenarnya sudah bocor dan ada pakunya. Kemudian karena paku ya pada saat kita melakukan tambal ban itu pakunya sudah nggak ada, sudah hilang. Jadi saat bocor saat tadi yang TPMS menyala pertama kali itu sebenarnya sudah bocor, sudah ada pakunya, tetapi saya tidak periksa seluruh ban. Jadi tips pertama seharusnya begitu TPMS menyala kalian harus memeriksa seluruh ban, kalau tidak mampu langsung dibawa ke tambal ban terdekat ya untuk bisa melakukan pemeriksaan ke seluruh ban, karena nggak di alat itu tidak ada apa, di TPMS itu tidak ada ban mana yang kurang anginnya, tidak ada informasi ban kiri, kanan, depan, belakang itu tidak ada. Jadi lakukan pemeriksaan terhadap ban tersebut seluruhnya, kalau memang ada bocor langsung ditambal. Nah, pada saat itu saya tidak lakukan, karena saya merasa ini mungkin hanya kurang angin biasa karena tidak digunakan atau bagaimanalah. Nah, itu kesalahan saya yang pertama, kemudian, sudah pada saat itu saya dipompa, terus kemudian ada perjalanan lagi akhirnya sampai dengan, eee, ban ini paku yang menempel di ban ini lepas dalam perjalanan. Nah, eee, dengan tidak bekerjanya alat tadi yang diberikan oleh Wuling, saya coba investigasi apa permasalahannya, ternyata kalau saya baca-baca di internet bahwa alat yang diberikan oleh Wuling ini pada saat terjadi ban yang terkena paku, paku ini tidak boleh lepas. Jadi langsung disemprotkan ke alatnya Wuling ini. Beda kalau misalkan pakunya sampai terlepas, alat ini juga tidak bisa bekerja. Jadi tujuannya biar mengurangi, apa ya namanya ya, kalau saya lihat di internet itu kayak mengurangi, resiko ban yang bocor itu seperti yang saya alami tadi pas di Antasari, yang tiba-tiba langsung habis, anginnya dari ban tersebut. Itu yang menurut saya alat ini. Jadi, berdasarkan pengalaman tadi, akhirnya saya mencoba membeli beberapa alat, satu yang memang ada alat khusus atau namanya tire repair khusus yang bisa menangani walaupun sudah bocor dalam, lubang tertentu, itu masih bisa ditambal dengan menggunakan foam, sehingga mobil masih bisa berjalan beberapa kilometer untuk sementara dan itu dilakukan penambalan. Nah, walaupun kondisinya sudah bocor seperti yang saya alami yang di hari kedua. Itu yang akhirnya saya beli, ini contohnya saya beli di Tokopedia, nggak tahu ini bisa berhasil atau tidak. Jadi nanti kalau ada kondisi yang seperti itu lagi akan saya coba. Terus yang kedua saya mencoba membeli yang seperti tukang tambal ban itu yang warna orange. Ternyata, kosong, jadi saya belum payment dan saya belum ini, nggak tahu pelaksanaannya bagaimana, apakah itu memungkinkan pada saat di lapangan, karena mencari lubang tanpa adanya air kan juga nggak mudah ya, logikanya kan begitu. Untuk mencari, satu lingkaran tanpa ada air, kalau bocornya kencang sih mungkin masih memungkinkan, kalau pas bisa kelihatan, tapi kalau enggak, ya agak sulit juga. Nah, yang saya beli lagi yaitu yang model skrup. Nggak tahu ini juga apakah mudah untuk memasangnya, karena kan kalau di bagian belakang, kalau bagian depan kan bisa dibelokkan, terus kita masang pakai skrup. Nah, kalau ini kan di bagian belakang, kalau belakang gimana caranya masangnya? Nanti kalau ada review, ada kejadian ya semoga tidak pernah terjadi lagi lah. Tapi kan kita nggak bisa menghindari ya mungkin ya, ya itu saya akan review dengan peralatan-peralatan yang sudah saya beli untuk tire repair ini. Kurang lebih itu tips dari saya, tolong diperbaiki di tire repair-nya. Biar tidak kejadian seperti saya atau mungkin juga dengan cara tadi bahwa mengantisipasinya, begitu TPMS menyala segera langsung dibawa ke, lokasi tambal ban terdekat, tapi kalau langsung bocor saya nggak bisa alat itu agak sulit bekerja kalau sudah, ininya terlepas, apa namanya, pakunya terlepas. Kurang lebih seperti itu pengalaman saya,
Mungkin ada komentar, ada masukan untuk hal tersebut, agar menjadi wuling ini lebih proper lagi saat terjadi bocor. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih dan bye-bye.